Selamat siang, Madam dan teman-teman semua. Pada hari ini saya, Nabila Nurnisa, dan teman-teman saya yang terdiri dari Diera Diandra, Bena Milada, serta Yusuf Rusli akan mempresentasikan mengenai La Voix Professionnelle. Apakah yang dimaksud dengan La Voix Professionnelle? La Voix Professionnelle adalah salah satu dari 3 pilihan pendidikan dalam tingkatan lise. Siswa yang memilih jalur ini melanjutkan studinya ke lise profesional dan akan mendapatkan diplom. Terdapat 3 jenis diplom yang dapat diperoleh, yaitu BEP, CAP, atau Baccalaureat Profesional. Kebanyakan siswa yang memilih jalur ini agar dapat langsung bekerja setelah selesai pendidikan. Setelah siswa telah melewati le troisième, mereka dapat memilih 3 jenis lise. Terdapat lise profesional, lise général, dan juga lise teknologik. Dalam lise profesional, siswa dipersiapkan untuk mendapat diplom Bac Pro atau sebutan lain dari Baccalaureat Profesional, CAP atau BEP. Siswa dipersiapkan agar bisa langsung terjun ke dunia kerja. Diplom pertama yang akan kami bahas adalah Baccalaureat Profesional. Baccalaureat Profesional adalah kualifikasi yang diakui dalam pasar lowongan kerja dan memenuhi permintaan perusahaan produksi maupun jasa. Diplom ini memungkinkan siswa untuk langsung menjalankan profesinya, atau juga dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, khususnya menjalankan BTS atau Brevet de Technicien Supérieur untuk 2 tahun. Untuk mendapatkan diplom ini, siswa harus mengikuti rangkaian pembelajaran dan berhasil dalam ujian. Rangkaian pembelajaran terdiri dari 3 tahun. Tahun pertama disebut dengan Seconde Professionnelle, tahun kedua disebut dengan Première Professionnelle, dan tahun ketiga disebut dengan Terminale Professionnelle. Apa saja yang dilakukan oleh siswa selama 3 tahun tersebut? Untuk memahami lebih lanjut, kami akan menggunakan ilustrasi yang terdapat pada buklet mengenai lise profesional yang diterbitkan oleh Ministère de l'Éducation Nationale. Pada tingkatan second profesional, siswa diminta untuk memilih famille de métier, yaitu pengelompokan dari beberapa spesialisasi keterampilan yang berada dalam lapangan yang sama. Jadi, pada tingkatan ini, siswa masih belajar keterampilan profesional secara umum yang kemudian akan berguna untuk spesialisasi di tingkat berikutnya. Pada ilustrasi ini, contohnya, Noah dan Pauline mengambil Famille de la Construction Durable des Bâtiments et des Travaux Publics. Siswa juga akan mengikuti tes penempatan dalam mata pelajaran bahasa Prancis dan matematika. Dan selama tingkatan ini, siswa mengikuti rancangan pembelajaran dan menghabiskan 4 hingga 6 minggu untuk pelatihan di perusahaan. Pada akhir second profesional, siswa diminta untuk memilih spesialisasinya. Pada tingkatan premier profesional, siswa mendalami spesialisasi yang diambil. Pada contoh ini, Noah mengambil spesialisasi Organisation et Réalisation Gros Œuvres, dan Pauline memilih spesialisasi Intervention sur Patrimoine Bâti Option Charpente. Waktu pelatihan di lingkungan profesional bertambah menjadi 8 minggu, lalu siswa juga mulai merancang chef d'oeuvre untuk proyek akhir baccalauréat. Lalu siswa juga dapat memilih untuk melanjutkan studinya dengan metode en apprentissage, yaitu kontrak kerja dengan perusahaan dan membagi waktu belajar di perusahaan dan di sekolah, atau sous status scolaire, yaitu belajar penuh di sekolah. Perbedaan dari kedua metode tersebut adalah untuk apprentissage, siswa memiliki status pegawai penuh di perusahaan tersebut dan menerima gaji. Sedangkan status scolaire, siswa tetap akan memiliki waktu untuk bekerja di perusahaan dengan kontrak, tetapi itu tidak menjadi hal yang penting. Selanjutnya, pada terminal profesional, siswa akan melanjutkan spesialisasinya, dan mereka juga diminta untuk memilih modul, yaitu yang pertama ada un module d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat, yang pada contoh ini diambil oleh Noah. Jadi modul ini membantu siswa untuk mempersiapkan diri untuk bekerja. Di antaranya ada membuat CV, membuat surat motivasi, dan juga latihan wawancara. Jadi setelah Noah mendapat diplom Bac Pro, ia
sudah siap untuk masuk ke dunia kerja. Untuk pilihan kedua adalah un module de poursuite d'études yang pada contoh diambil oleh Pauline, yang kemudian akan membantu Pauline untuk mempersiapkan diri masuk ke perguruan tinggi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran yang ditempuh di dalam program Baccalauréat Profesional. Pertama, karena dalam program Baccalauréat Profesional siswa harus memilih satu spesialite dari famille de métier mereka, maka pembelajaran diberi adalah pembelajaran profesional. Pertama, ada enseignement professionnel et français, lalu enseignement professionnel et mathématiques sciences menurut spesialite mereka, lalu réalisation de projet atau chef d'œuvre. Yang dimaksud dari co-intervention ini adalah mudahnya, jadi di setiap grup atau di setiap pembelajaran ada dua guru. Guru pertama akan mengajarkan enseignement professionnel, lalu kedua guru tersebut akan mengajarkan enseignement français. Jadi ada dua guru yang kedua guru ini bekerja sama untuk memberi pembelajaran yang lebih efektif dan lebih efisien kepada siswa. Lalu yang dimaksud dengan réalisation du projet atau chef d'œuvre adalah nantinya di tahun ketiga, yaitu terminal, dalam bentuk individu atau kelompok, siswa akan mempresentasikan satu proyek yang itu adalah merupakan tanda atau buah dari pembelajaran mereka yang sudah ditempuh 2 tahun sebelumnya di program Baccalauréat Profesional. Kemudian formation en milieu professionnel adalah di mana siswa benar-benar terjun ke lapangan pekerjaan sehingga mereka mendapat pengalaman dan pembelajaran langsung dari orang-orang yang sudah bekerja, dan mereka di sana akan seakan-akan sudah seperti pegawai di perusahaan tersebut. Kemudian enseignement généraux. Di dalam program Baccalauréat Profesional, enseignement généraux yang diberikan meliputi français, histoire, géographie, enseignement moral civique, di mana moral civique adalah pembelajaran etika dan kewarganegaraan. Lalu matematik, lalu langue vivant A, di mana langue vivant ini adalah pembelajaran bahasa selain bahasa Perancis. Lalu science ou langue vivant B, ini menurut spesialite dari masing-masing siswa. Lalu art appliqué, yaitu adalah seni terapan. Lalu EPS, di mana EPS adalah education physique et sportif, yaitu pembelajaran jasmani. Untuk informasi tambahan, apa saja pekerjaan yang paling dicari di Perancis di tahun 2019? Data ini saya ambil dari situs leparticulier.lefigaro.fr yang mengatakan bahwa viticulteur, arboriculteur salarié, dan cueilleur adalah 3 pekerjaan yang paling dicari di Perancis di tahun 2019, di mana terdapat 128.000 peminat. Lalu kedua ada agent d'entretien de locaux, yang mana terdapat 112.800 peminat. Lalu yang ketiga ada serveur de café yang serveur de restaurant yang terdapat 97.900 peminat. Selanjutnya masuk ke Le Brevet d'Études Professionnelles. Jadi BEP ini adalah sertifikasi menengah dari BAC profesional dalam 3 tahun. Persiapannya dapat diintegrasikan ke dalam pelatihan BAC Pro. Kemudian tes terutama dilakukan di CCF atau Contrôle en Cours de Formation. BEP ini juga setingkat dengan CAP yang akan dijelaskan selanjutnya. Selanjutnya adalah Le Certificat d'Aptitude Professionnelle atau CAP. Jadi CAP ini terdiri dari 2 tahun, yaitu ada première année dan deuxième année setelah kelas de troisième. CAP ini ditujukan untuk memperoleh pengetahuan praktis sehingga memungkinkan siswa untuk dapat langsung bekerja. Biasanya siswa yang memilih untuk mengambil CAP karena ia sudah tahu profesi apa yang harus dituju. Seperti yang sudah dijelaskan, CAP ini
bisa diambil setelah 2 tahun, namun bisa juga disiapkan selama 1 atau 3 tahun, tergantung dengan kebutuhan. Terdapat sekitar 200 spesialisasi CAP. Menyambung penjelasan mengenai waktu persiapan CAP, jadi CAP ini bisa diambil setelah 1 tahun oleh anak muda premier atau terminal dari lise, profesional, teknologik, dan general yang termotivasi untuk mengambil CAP. Kemudian untuk anak muda yang telah memiliki diplom sebelumnya, atau anak muda yang telah melewati kelas de troisième, memiliki suatu proyek, dan memiliki nilai akademis yang baik. Sementara untuk persiapan 2 tahun oleh siswa yang telah melewati kelas de troisième memiliki tujuan untuk memperoleh keterampilan profesional dan keterampilan interpersonal. Sementara untuk persiapan 3 tahun bisa diambil oleh siswa berkebutuhan khusus, khususnya dari SECPA atau Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté, yang membantu siswa berkebutuhan khusus, yaitu yang memiliki masalah akademik, serta ULIS, Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire, unit pendidikan inklusif untuk siswa penyandang disabilitas. Terdapat 5 sektor utama CAP. Yang pertama yaitu commerce et vente. Contohnya yaitu CAP employé de commerce multispécialité. Kemudian ada accueil, hôtellerie et tourisme, yaitu contohnya adalah CAP service hôtelier. Ada pula agroalimentaire, alimentation et cuisine, contohnya yaitu CAP boucher dan CAP boulanger. Ada juga coiffure, estetik, service aux personnes, contohnya yaitu CAP coiffure, serta CAP estetik, kosmetik, parfumerie. Dan yang terakhir yaitu bâtiment, contohnya adalah CAP constructeur en béton armé du bâtiment. Lalu, apa saja yang dipelajari dalam program CAP? Jadi, meskipun CAP masuk di bawah naungan voie profesional, pelajar tetap mempelajari subjek-subjek umum selama première année maupun deuxième année. Jadi, mata pelajaran itu meliputi yang pertama Français dan Histoire Geografi, lalu ada Enseignement Moral et Civique, yaitu pendidikan moral dan kewarganegaraan, selanjutnya ada Mathématiques et Sciences, lalu ada Langue Vivante, dan ada art appliqué et culture artistique, dan yang terakhir ada EPS atau Education Physique et Sportive. Jadi, perbedaan antara première année dan deuxième année dalam CAP adalah jumlah waktu pembelajarannya saja. Dapat dilihat bahwa waktu pembelajaran pada première année lebih banyak dibandingkan dengan deuxième année. Waktu pembelajaran untuk setiap subjek juga berbeda-beda. Selanjutnya, karena CAP adalah diploma yang memungkinkan pemegangnya untuk dapat langsung bekerja, maka tentu saja ada pengajaran keterampilan profesional. Untuk mengasah kemampuan pelajar sesuai dengan bidang atau spesialisasinya masing-masing, maka pengajaran keterampilan dilakukan baik di dalam maupun di luar sekolah. Untuk di dalam sekolah sendiri, ada enseignement professionnel au lycée, itu terdiri dari enseignement professionnel et français en co-intervention dan enseignement professionnel matematik en co-intervention. Co-intervention di sini maksudnya pada pengajaran bidangnya, maka akan disematkan pembelajaran matematika dan Prancis yang disesuaikan dengan bidang yang dipelajari. Jadi saat pengajaran profesional, pengajaran keterampilan ini, maka guru spesialisasi akan didampingi oleh guru matematika dan bahasa Prancis. Lalu selain itu ada juga réalisation d'un chef d'œuvre. Jadi réalisation d'un chef d'œuvre ini maksudnya memungkinkan siswa untuk mengekspresikan bakat yang terkait dengan profesi yang ia persiapkan. Pengekspresian bakat ini dipersiapkan melalui pembuatan dan realisasi karya atau proyek siswa tersebut. Sama dengan pembelajaran untuk subjek umum, pembelajaran keterampilan profesional di sekolah baik di première année maupun di deuxième année memiliki perbedaan pada jumlah waktu pembelajaran. Untuk di première année masih sama, jam pembelajaran lebih banyak dibandingkan dengan deuxième année. Lalu untuk pengasahan keterampilan profesional di luar sekolah itu ada formation en milieu professionnel. Jadi pelatihan dilakukan profesional. Untuk première année
maupun di SIAP-ANE porsi pembelajarannya sama untuk waktunya, yaitu 210 hingga 245 jam dalam kurun waktu 6-7 minggu. Lantas, siapa saja mengikuti CAP di Prancis? Jadi menurut data pada tahun 2019, yang mengikuti CAP terbanyak di urutan pertama dengan persentase 50,9% datang dari siswa-siswa yang lulus dari kelas de troisième dari jenjang pendidikan college. Diikuti dengan urutan kedua ada 23,7% dari troisième SECPA. SECPA sendiri tadi itu siswa-siswa yang memiliki kesulitan dalam bidang akademik. Lalu pada urutan ketiga dengan persentase 5,9% datang dari ULIS en classe de troisième. ULIS sendiri tadi unit akademik yang untuk siswa penyandang disabilitas. Lalu pada urutan keempat dengan persentase 5,1% ada redoublant di CAP. Jadi redoublant ini sendiri adalah mereka-mereka yang mengulang CAP-nya mereka. Lalu di urutan terakhir dengan persentase 1,7% ada kelas de seconde générale et technologique. Jadi ini siswa yang datang dari bac général et technologique yang masih pada jenjang seconde. Kemudian ada le financement de la voie professionnelle. Sumber dana untuk lycée profesional datang dari 3 tempat, yaitu l'État, région, dan les entreprises. Untuk l'État sendiri, mereka bertanggung jawab atas remunerasi atau pemberian upah untuk staf pendidikan. Untuk région, mereka bertanggung jawab atas pembangunan serta pemeliharaan fasilitas di lycée, dan mereka juga mendanai transportasi sekolah. Untuk les entreprises sendiri, mereka terlibat dalam pendanaan lycée profesional melalui pembayaran taxe d'apprentissage. Taxe d'apprentissage adalah atau pajak magang adalah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan untuk membiayai biaya magang dan pelatihan teknologi dan kejuruan. Tentu saja perusahaan yang diharuskan untuk membayar taxe d'apprentissage adalah perusahaan yang sudah memenuhi kriteria tertentu. Nah, perusahaan dapat membayar pajak tersebut langsung ke pemerintah ataupun dapat dilakukan dengan melalui pemberian dana langsung ke sekolah atau lycée profesional yang dituju. Dana yang mereka berikan akan dipakai untuk pelatihan magang dan juga pembelian peralatan dan juga untuk biaya pembaruan alat-alat.